Temu Pastores Keuskupan Manokwari Sorong hari kedua, Selasa 21 Januari 2026 dibuka dengan misa harian yang dipimpin oleh Ketua Tim Pastoral Wilayah Sorong. Para peserta Temu Pastores diajak untuk menimba kekuatan dari Ekaristi Kudus agar mampu menjalankan dinamika Temu Pastores dengan baik. Pada hari kedua ini, seluruh sesi diwarnai dengan materi-materi reflektif dan inspiratif dari para narasumber yang telah hadir dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kegiatan Temu Pastores yang berlangsung pada 20-23 Januari 2026 ini mengusung tema, menghayati peran OMK dalam dinamika menggereja sinodal, dan diikuti oleh para imam Keuskupan Manokwari Sorong, perwakilan orang muda Katolik, OMK, serta para petugas pastoral gereja. Hadir sebagai narasumber utama Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Maximus Regus, mantan Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Pius Riana Prabdi, serta Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Kristiadi Projo. Materi pertama disampaikan oleh Monsinyur Maximus Regus, Uskup Labuan Bajo sekaligus Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan tema, Iman yang Bergerak dan Kepedulian yang Membebaskan, Orang Muda Katolik Indonesia dalam Horizon Indonesian Youth Day 2027. Dalam pemaparannya, Monsinyur Maximus menegaskan bahwa orang muda bukan sekadar penerima pelayanan pastoral, melainkan subjek perutusan gereja yang hidup di tengah dinamika zaman. Ia mengingatkan bahwa gereja selalu berjalan bersama sejarah manusia. Mengutip semangat Konsili Vatikan II, khususnya Gaudium et Spes, Monsinyur Maximus menegaskan bahwa sukacita dan harapan, duka dan kecemasan manusia, terutama mereka yang miskin dan menderita, juga menjadi perhatian gereja. Dalam konteks Indonesia hari ini, OMK hidup di tengah disrupsi digital, krisis ekologis, ketimpangan sosial, serta fragmentasi identitas. Indonesian Youth Day, IYD, 2027 di Keuskupan Manokwari Sorong harus dibaca bukan hanya sebagai sebuah peristiwa besar, tetapi sebagai momentum kairos, saat rahmat yang mengundang pembaruan iman, kepedulian, dan perutusan, tegasnya. Monsinyur Maximus menekankan bahwa iman Kristiani bersifat dinamis dan berpihak. Iman yang sejati selalu bergerak dari altar menuju kehidupan nyata, berpihak pada martabat manusia, keadilan, dan keberlangsungan ciptaan. Ia juga mengingatkan bahaya iman yang nyaman dan tertutup, yang oleh Paus Fransiskus disebut sebagai sofa Christianity. Bagi OMK, iman yang bergerak berarti keberanian keluar dari zona nyaman dan terlibat secara nyata dalam realitas sosial, budaya, dan ekologis. Di tengah dunia yang jenuh oleh wacana moral dan retorika keagamaan, Monsinyur Maximus menegaskan bahwa kepedulian adalah bahasa iman yang paling dapat dipercaya. Ia merujuk pada perumpamaan orang Samaria yang baik hati sebagai gambaran kasih yang melampaui sekat identitas dan kepentingan kelompok. Kepedulian Kristiani, katanya, tidak boleh berhenti pada tindakan karitatif yang insidental, tetapi harus menjadi solidaritas yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemilihan Papua sebagai tuan rumah IYD 2027 memiliki makna simbolik dan teologis yang mendalam. Papua dipandang sebagai tanda zaman yang berbicara tentang relasi manusia dengan alam, luka sejarah, dan martabat yang terpinggirkan. Melalui semangat Laudato Si, Monsinyur Maximus menegaskan pentingnya ekologi integral dan hospitalitas gereja sebagai wujud iman yang hidup. Materi kedua disampaikan oleh Monsinyur Pius Riana Prabdi, Uskup Ketapang dan mantan Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ia menegaskan kembali pentingnya pendampingan OMK sebagai bagian strategis dan menentukan dalam kehidupan serta masa depan gereja. Melanjutkan gagasan Monsinyur Maximus, Monsinyur Pius menegaskan bahwa harapan agar OMK menjadi tuan rumah yang menghadirkan nuansa dan narasi baru bagi gereja, khususnya di Keuskupan Manokwari Sorong, adalah sebuah kemungkinan nyata yang perlu diupayakan bersama. Menurutnya, iman adalah sebuah gerakan. Iman bukan sekadar kata benda, melainkan kata kerja yang hidup dan dinamis. Karena itu, OMK bukanlah objek pendampingan, melainkan subjek utama dan penggerak kehidupan menggereja. Gereja hanya dapat bertumbuh jika berakar dan berbuah, dan OMK memegang peran penting dalam proses tersebut. Mengacu pada Christus Vivit, Monsinyur Pius menegaskan bahwa pendampingan orang muda harus dimulai dengan membaca konteks hidup mereka. Ia merumuskan 3 kata kunci pendampingan, yakni konteks, kedekatan, closeness, dan kreativitas, creativity. Ketiganya menjadi dasar spiritualitas pendampingan OMK yang hidup dan relevan. Ia juga memperkenalkan spiritualitas JOS. Jadilah orang muda yang optimistis dan penuh sukacita, suci, dan smart. Sukacita lahir ketika orang muda dipercaya dan diberi ruang. Kesucian terwujud dalam kedekatan dengan Tuhan dan keberanian menyentuh penderitaan manusia. Sementara sikap smart menunjuk pada kecerdasan iman dalam membaca perubahan zaman dan budaya digital.
Pada materi berikutnya, Monsinyur Pius kembali menegaskan pentingnya proses pembinaan OMK yang berkelanjutan serta peran strategis para pastor paroki dalam pendampingan kaum muda. Pembinaan OMK dipahami sebagai sebuah perjalanan iman yang tidak pernah selesai dan menuntut kesediaan gereja untuk berjalan bersama orang muda. Sementara itu, Romo Kristiadi Projo, Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia memaparkan secara gamblang tentang makna Indonesian Youth Day dan proses penyelenggaraannya. Ia mengulas pengalaman 3 kali perayaan YD sebelumnya, sekaligus menegaskan langkah-langkah konkret yang perlu dipersiapkan menuju YD 4 di Keuskupan Manokwari Sorong, mulai dari pembentukan panitia hingga proses pendampingan menuju tahun 2027. Melalui rangkaian materi hari kedua ini, Temu Pastores Keuskupan Manokwari Sorong semakin menegaskan komitmen gereja untuk mendengarkan, berjalan bersama, dan memberi ruang bagi OMK sebagai subjek perutusan dalam dinamika gereja yang sinodal. Dengan iman yang bergerak dan kepedulian yang membebaskan, OMK diharapkan menjadi terang dan harapan bagi gereja dan masyarakat Indonesia.